Di sekolahku ada perpustakaan yang katanya berhantu. Banyak yang bilang kalau kamu berisik atau lebih parah lagi, hantu penjaga perpustakaan bakal muncul. Tentu saja aku tidak percaya. Cerita hantu kan cuma buat menakut-nakuti anak kecil. Setiap kali pinjam buku, aku selalu melipat halamannya sebagai penanda. Atau kadang-kadang kalau bosan, aku mencoret-coret gambar di dalamnya dengan pensil. Bagiku itu hal sepele. Toh, cuman buku sekolah kan, bukan milik pribadi. Petugas perpustakaan sering menegurku, tapi aku tidak pernah peduli. Sampai suatu sore, aku ketiduran di sudut perpustakaan yang paling sepi. Saat aku bangun, hari sudah gelap, sekolah sudah kosong, dan pintu perpustakaan terkunci dari luar. Wah, gawat! Aku benar-benar sendirian. Aku mencoba menggedor pintu, tapi tidak ada yang dengar. Tiba-tiba, dari rak buku paling tinggi, terdengar suara gemerisik aneh. Lalu, buku-buku mulai berjatuhan satu persatu. Jantungku berdebar kencang. Aku menoleh perlahan. Di ujung lorong, di antara bayangan rak buku yang menjulang, berdiri sesosok bayangan putih. Matanya menyala redup dalam kegelapan. Sosok itu melayang pelan ke arahku tanpa suara. Aku mundur ketakutan sampai menabrak dinding. Keringat dingin membasahi dahiku. Hantu penjaga perpustakaan itu nyata. Sosok itu semakin dekat dan aku bisa melihat wajahnya yang pucat pasi dan sedih. Dia tidak berteriak atau mencoba menyakitiku. Dia hanya melayang di depanku. Lalu menunjuk sebuah buku yang terletak di lantai. Buku yang kemarin aku coret-coret isinya. Hantu itu mengambil buku itu dengan lembut. Lalu mengusap halaman yang rusak seolah sedang membersihkannya. Dia menatapku dengan mata sedihnya. Lalu berbisik dengan suara yang terdengar seperti desiran angin. Tolong, jangan sakiti mereka. Mereka siapa? Tanyaku gemetar. Buku-buku ini, jawabnya lirih. Setiap halaman berisi dunia, setiap kata berisi jiwa. Mereka adalah teman bagi yang kesepian, guru bagi yang ingin belajar. Aku hanya ingin mereka dirawat. Saat itu, aku baru sadar, hantu ini tidak jahat. Dia hanya sedih melihat buku-buku yang dia sayangi dirusak. Rasa takutku perlahan berubah menjadi rasa bersalah yang mendalam. Aku melihat tumpukan buku yang aku lipat, coret, dan sobek halamannya. Aku merasa sangat egois. Maafkan aku, kataku tulus. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku janji. Hantu itu tersenyum tipis, senyum yang penuh kelegaan. Tiba-tiba, lampu perpustakaan menyala terang. Aku mengerjapkan mata dan sosok itu sudah lenyap. Pintu perpustakaan terbuka dan seorang penjaga malam masuk dengan kaget melihatku. Sejak malam itu, aku menjadi orang yang paling rajin merawat buku di perpustakaan. Setiap kali aku melihat ada halaman yang terlipat, aku akan meluruskannya. Jika ada coretan pensil, aku akan menghapusnya dengan hati-hati. Aku tidak pernah bertemu lagi dengan hantu penjaga perpustakaan itu. Mungkin karena dia tahu sekarang ada orang lain yang membantunya menjaga buku-buku kesayangannya. Cerita ini mungkin terdengar aneh, tapi pesannya sederhana. Jagalah apa yang bukan milikmu, apalagi jika itu adalah fasilitas umum yang bisa dinikmati semua orang. Karena setiap barang punya ceritanya sendiri dan kita harus menghargainya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk merawat buku-buku di sekitarmu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.